Rencana pembangunan jembatan Selat Sunda sempat terhadang beberapa kendala, di antaranya soal studi kelayakan dan konsep pembangunan. Sempat muncul wacana jembatan Selat Sunda akan dibangun sebagai bagian dari kawasan strategis Selat Sunda. Namun wacana itu mentah oleh pembahasan Tim 7. Salah seorang anggota Tim 7, Menteri Perindustrian MS Hidayat menegaskan, jembatan Selat Sunda akan dibangun sebagai bagian dari kawasan strategis Selat Sunda. Kami menyepakati bahwa proyek itu hanya visible kalau jembatan itu disatukan dengan kawasan terpadunya. Sebab kalau hanya jembatan saja tidak visible. Itu usulan saya dan kemudian disepakati. Yang kedua, kami menyusun TOR atau Term of Reference. Dan kemudian sedang mencari waktu memanggil pemerakarsanya untuk membicarakan TOR tersebut. Sementara Menteri Keuangan Agus Martowardoyo sebagai menteri yang selalu berbeda pendapat, mengakui belum mengetahui hasil pembahasan Tim 7. Menkeu masih menunggu hasil akhir dari pembahasan Tim 7. Jembatan akan diselaraskan dengan kawasan. Tetapi bentuk-bentuk yang lebih jauh baru akan dapat disampaikan kalau nanti Tim 7 sudah melaporkan kepada Dewan Pengarah. Saat ini Tim 7 sedang menyusun Term of Reference atau TOR dari proyek jembatan Selat Sunda. Rancangan TOR ini sendiri sebenarnya sudah disetujui oleh Menteri Keuangan. Tim Liputan Metro TV. Kamis 30 Agustus 2012, Rancangan Undang-Undang Daerah Istimewa Yogyakarta akhirnya disahkan oleh DPR dalam sidang paripurna Kamis siang. Seluruh fraksi menyetujui pasal-pasal yang diajukan. Dalam Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta, tercantum klausul larangan gubernur dan wakil gubernur DIY yang terdapat dalam poin N pasal 18 bagian ke-1 tentang persyaratan, bab 6 tentang pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur, bahwa calon gubernur dan wakil gubernur DIY yang tak lain adalah Hamengkubuwono dan Adipati Pakualam tidak boleh menjadi anggota partai politik. Menanggapi hasil pengesahan akhir dari RUU Keistimewaan DIY ini, Partai Golkar memberikan apresiasi. Menurut Golkar, jika memang sudah menjadi keputusan undang-undang, maka Golkar akan merelakan Sultan mundur dari partai. Namun hingga kini belum ada pengajuan pengunduran diri dari Sultan kepada partai. Meskipun dipersyaratkan bahwa gubernur tidak lagi berpolitik, tidak lagi berpartai politik, tetapi hubungan sejarah tidak bisa dilupakan. Jadi kami tidak khawatir, bahkan itu sebuah bentuk kerelaan kader partai diberikan untuk negara, untuk bangsa. Monggo, silakan saja diberikan. Saya percaya bahwa itu tidak akan mempengaruhi elektabilitas. Sebelumnya saat ditemui dalam sebuah acara di Bantul, Yogyakarta Rabu kemarin, Raja Jogja sekaligus Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menyatakan siap mundur dari Partai Golkar. Jadi aku suka Golkar kudu metu, gitu aja. Kalau berpolitik boleh. Plus minusnya buat DIY apa? Apanya? RUK Ya alasannya saya menjadi bagian dari milik seluruh masyarakat. Selama ini kan sudah seperti itu nggak setelah? Loh ya, tapi kan masih mungkin dianggap oleh partai politik kan dianggap karena menjadi salah satu anggota partai politik. Maksudnya kalau ada nanti masyarakat yang majukan judicial review ke MK terkait dengan pasal tersebut? Ya itu kan usulannya masyarakat, saya enggak. Berarti bahwa positif nanti keluar dari Golkar. Keluar dari Golkar. Loh iya pasti. Tapi karena sesuai dengan punya undang-undang ya nanti cari momentum. Rencananya kapan Sultan? Ya nanti cari momentum. Selain larangan untuk menjadi anggota partai politik dalam RUUK DIY, Sultan juga dilarang berprofesi sebagai advokat, bahkan turut serta dalam kepemilikan perusahaan atau yayasan. Tim Liputan Metro TV. Jakarta dan perubahannya begitu dinamis dan pesat. Berawal sebagai bandar lama Pulau Jawa bernama Sunda Kelapa, lalu Jakarta di masa pendudukan Islam berganti menjadi Batavia, sampai akhirnya Jakarta. Meskipun begitu sering berganti nama, peran Jakarta terhadap pembangunan Indonesia tak bisa ditampik. Pusat perdagangan, pertukaran budaya, dan tentu saja pusat pemerintahan. Karena kedudukan yang penting, Jakarta sering dikaitkan dengan citra Indonesia.
Tak pelik, Jakarta memerlukan perencanaan dan pembangunan yang ideal guna membangun citra tersebut, terutama di mata internasional. Untuk membuat Jakarta yang lebih teratur, perencanaan menjadi hal yang penting. Dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat sebuah maket yang menjelaskan bagaimana kedepannya Jakarta akan dikembangkan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pengembangan apa saja yang akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, saya akan bertanya kepada Kepala Bidang Peran Serta Masyarakat dan Evaluasi Rencana Kota, Bapak Iswan Ahmadi. Ya, Pak Iswan Ahmadi, mungkin bisa dijelaskan apa saja pengembangan yang akan dilakukan di Kota Jakarta, Pak? Ya, sekarang tahun 2012 ini ada beberapa pengembangan dari Jakarta City Planning Gallery. Misalnya adalah pengembangan dari market. Market itu kita kembangkan ke sebelah timur, selatan, sampai dengan pusat. Di sini pun kita jelaskan rencana tata ruang wilayah Kota Jakarta sampai tahun 2030. Menurut Iswan, meskipun belum semua terwujud, beberapa rencana pembangunan Jakarta sudah berhasil terrealisasi. Program seperti pengembangan banjir Kanal Timur, proyek rusun Pulau Gebang dan Muara Angke, Hulu Koridor Busway, serta beberapa sentra bisnis sudah hadir di Jakarta. Seperti inilah konsep masa depan Jakarta. Dengan perencanaan tepat, pengembangan Jakarta di masa mendatang tentu akan bisa mengatasi semua permasalahan yang saat ini masih terjadi, seperti kemacetan dan pemukiman kumuh. Rangga Hilman, Hari Akbar, Metro TV. Yang Maha Esa. Nah, itu jenis kelamin laki-laki kebangsaan Indonesia telah menegakkan dakwaan umum pada persidangan yang lalu yang tanggal sampai dengan 10 April 2012 sampai dengan 9 Juli 2012 menghukum terdakwa 753 pihak dari kepala kas daerah itu oleh oknum pejabat FM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sidang kami nyatakan selesai dan itu kepada
terdakwa Raka Wijarama dan terdakwa Karina Aditya untuk dijalankan dalam rangka memperoleh rehabilitasi medis khusus untuk terdakwa Raka di RSKU Cibubur, Jakarta dan terdakwa Karina Aditya di UPT IR BNN Lido. Mas BW sudah pernah ngomong ke saya bahwa dia pernah jadi apa itu, seperti yang sudah disampaikan. Tapi saya melihat posisi Mas BW itu tetap independen, jadi kita tetap ikutkan. Dalam pengambilan keputusan, artinya Pak? keterangan dari Humas kemarin itu soal dia katanya akan mundur dari voting. Tidaklah, Mas BW nggak akan mundur. Tetap ikut serta Tetap dalam voting. tetap gelar perkara ya, Pak. Jadi begini, kita harus berpikiran bahwa kemungkinan besar tidak akan ada voting kan begitu. Maksudnya Pak, sepakat? Ya kita sepakat lah pasti. Ada korupsi di situ Pak? Ya ditingkatkan misalnya dari penyelidikan. Sepakat ditingkatkan penyidikan. Maksudnya setelah hasil investigasi dari hasil penyelidikan itu nanti ditentukan apakah kasus ini bisa ditingkatkan ke penyidikan. Tapi insya Allah saya melihat kecenderungannya dari expose kelihatannya kita akan sepakat. Ada skenario harga input pembangkit listriknya dan lain sebagainya, bauran energinya bagaimana. Jadi prinsipnya pasti akan dilihat kembali. Kan proses itu berjalan selalu. Ini kan waktu diajukan dihitung dengan asumsi. Tapi kan bisa saja nanti di pembahasan kita akan review kembali asumsi. Kita lihat ekonomi global juga masih bergerak, ekonomi domestik bergerak. Tetapi kita harus yakini bahwa semua yang dilakukan pembahasan nanti sebetulnya untuk menjaga bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa tetap berlangsung pada tingkat yang diharapkan. Haris Rahman yang kemarin pihak majelis hakim yang menyatakan sudah sepantasnya Haris Rahman menjadi tersangka, tanggapan Anda gimana? Ya, kalau udah hakim bilang seperti itu kan, ya saya nggak bisa bicara lah. Kita serahkan ke penyidik KPK, nanti dianggap saya mengintervensi. Ya kan? Barusan juga Pak Ketua Abraham Samad menyatakan ada jaminan bahwa dalam waktu dekat Haris Rahman akan menjadi tersangka. Intinya saya semenjak menjalani hukuman di KPK, ya benar-benar pasal 55 tuh kepake benar di sini bersama-sama IT. Oke Bang, makasih Bang. Oke, makasih Bang. Semenjak di KPK saya juga kooperatif, saya buka semua dan tidak ada yang saya tutupi satupun. Baik dalam kasus DPID maupun Al-Quran sama laptop ya.
Jadi kami ini adalah warga negara, ya kan, yang mempunyai hak terhadap negara ini, juga mempunyai kepentingan terhadap keberhasilan pemberantasan tindak pidana korupsi, di mana kalau pemberantasan tindak pidana korupsi tidak berhasil, maka negara akan kesulitan untuk memenuhi hak konstitusional kami, yaitu hak untuk hidup sejahtera, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu dasar yang paling kuat yang tadi memang sudah kami jelaskan di muka persidangan. Huh? Ingin mendorong jangan sampai tergantung kepada fossil fuel saja. Masa kita punya 40% geothermal idle karena tidak economically sound. Nah, sekarang kita dorong, kita naikkan. Nah, dengan demikian akan terdorong dia untuk menggunakan itu. Kalau orang pakai BBM 20 sen, kosnya saja 20 sen per kilowatt hour. Jadi kalau kita geothermal 9 sen, masih jauh di bawah penggunaan BBM. Dunia usaha juga senang. Kita juga kalau kita bandingkan cost yang harus kita bayar, yang tidak indirectly cost, lingkungan segala macam, dahsyat. Ya salah, mau pilkada gitu-gitu. Kita kan sudah pilkada 2 kali, 3 kali ini. Biasa kalau mendekati seperti itu. Ya kalau gitu itu dicek aja, dicek ke dinas, di Kora, dicek ke keuangan, dicek ke sekolahnya, ditransfer atau tidak. Cek aja langsung dari dari masyarakat atau dari media. Tanyanya di mana? Enggak, maksudnya di itu kapan dulu Bapak? Kalau kegiatan mungkin lagi nanti ditambahkan bahwa penggeledahan itu tidak hanya di juga. Ya, ditambahkan nanti di situ. Siapa? Oke ya. Tersangka diduga terkait dengan kegiatan pendanaan jaringan teroris. Ini hasil pengembangan terhadap para pelaku yang sudah berhasil ditangkap sebelumnya di Medan beberapa waktu yang lalu. Ya udah pasti kalau di situ ya kelompoknya yang selama ini kelompoknya GT itu kan, boleh tabu. Siap. Perintahnya jangan lewat dari. Oh ya. Dia lah baca. Mobilnya tes kanan mobil ieu. Tes kanan mobil Avanza. Mobil Avanza. Ini teori. Jawa Barat. Riset Intel. Yes.
Iya nih, taruh balik, jejer aja Pak, jejer Pak, ketinggian Pak. Turunin Pak, turunin. Ketinggian. Terus. Gimana dari mana? Ini Pak, belum jelas nih Pak. Indikasinya bahwa di dalam anggaran tersebut tertuang untuk 110.000 siswa. Tapi ternyata yang data-data tersebut adalah data-data duplikasi. Sehingga setelah diverifikasi hanya 65.000 siswa. Yang Oktober berarti bukan berarti sebelumnya tidak mungkin ada hujan ya, tapi ada hujan tetapi kecil, tidak mencukupi curah kriteria musim hujan, yaitu mudahnya 150 mm per bulan, itu aja. Ibu ada pergeseran? Ada kemunduran, iya. Itu sirkulasi global ya atmosfer ya, namanya El Nino. Sekarang ada El Nino, tetapi intensitasnya lemah. Dia tidak berdampak signifikan terhadap curah hujan, hanya awalnya saja yang mundur, geser begitu. Awal masuk musim hujannya. Didikannya teroris apa? Didikannya teroris. Kontak terakhir kapan? Kontak terakhir ya tadi jam 10 kurang setengah 9 kurang seperempat. Ngabarin apa-apa? Enggak. Saya terakhir Bapak udah nggak ada itu jam setengah 9. Saya posisinya juga di Matahari tadi. Jadi langsung kejadian waktu kejadian itu tahu? Tahu nggak tahu? Waktu kejadian saya nggak tahu. Saya udah di rumah.